Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam program Minute of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini menjadi penurut Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai orang yang percaya yang adalah pengikut Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus telah hidup berarti kita menjadi penurutnya Tuhan. Bahkan Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Kata penurut artinya meniru. Orang yang percaya harus menjadi penurut Kristus. Kita mengikuti jejaknya Tuhan, kita mencontoh dan menjadikan Yesus sebagai teladan yang utama di dalam hidup kita. Sama seperti anak yang harus meniru gaya hidup bapaknya. Sama seperti seorang murid yang meneladani setiap apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan itu adalah mutlak yang harus kita lakukan supaya kita menjadi penurut Tuhan, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian yang pertama ayat yang ke-26 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka sudah seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki karakter ilahi seperti firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Paulus menegaskan bahwa kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mencermin kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin nyata. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 demikian seperti itu, supaya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kita terus menjadi karya Tuhan yang terbaik. Sehingga dengan kehidupan, dengan karakter, dengan sikap kita menjadi contoh. Sehingga orang lain berkata, wah, di dalam hidupmu saya melihat bahwa memang benar Kristus nyata di dalam hidupmu, di dalam sikap, tindakan, bahkan kelakuan kita sebagai orang percaya. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kita supaya mari kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 16 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup sama seperti Kristus atau menjadi penurut Tuhan berarti kita hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih sebagaimana Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus menyerahkan hidup kita untuk kita boleh menjadi contoh dimanapun kita berada, bahwa kita adalah orang-orang yang mencerminkan
yang membawa karakter ilahi dimanapun kita berada. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tetap menjadi contoh dan teladan. Sebagaimana Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita, demikian juga kita sebagai orang yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita terus menjadi penurut, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Seperti kata pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu juga anak-anak Tuhan harus memiliki karakter ilahi. Karena setiap orang yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia harus memiliki karakter ilahi. Karena Rasul Yohanes menegaskan, Tuhan adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena itu, kita juga harus hidup di dalam kasih. Mengasihi orang bukan karena dia mengasihi kita, baru kita mengasihi orang itu. Tetapi apapun sikap yang mereka lakukan, kita harus mengasihi. Karena menjalani hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus membuang setiap karakter gaya hidup kita yang lama. Kita tidak cenderung mementingkan diri sendiri yang disebut egois. Dan kita terus mengabaikan apa yang menjadi prioritas di dalam kita. Artinya kita tidak egois, tapi kita terus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Hiduplah di dalam kasih, berarti kita punya empati terhadap orang lain. Kita mudah peduli atau kita care sama orang lain. Bahkan kita mau berkorban bagi orang lain. Sebab hakikat kasih adalah memberi, bukan menerima. Karena adalah lebih baik kita berbahagia di saat kita memberi, bukan hanya kita menerima. Orang percaya harus memiliki kasih dan mempraktekannya di dalam tindakan, sikap yang harus kita lakukan di dalam mengasihi sesama kita. Termasuk musuh pun kita harus mengasihi. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan berkati.